Shalom saudara, selamat pagi saudara. Saya sangat bergairah jumpa dengan saudara, menyampaikan firman yang keluar dari mulut Allah kepada hidup saudara. Saya tetap akan melanjutkan. Dipilih, dipanggil, dan dipilih. Melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Saya mengajak saudara untuk berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih karena Engkau terus memberikan dirimu Tuhan kepada kami lewat firman-Mu. Dan itu menjadi kebenaran, firman itu menjadi kebenaran bagi diri kami. Karena Roh-Mu bekerja dengan bebas dan bergerak dengan bebas di dalam diri kami. Terima kasih karena Kau mengajari kami untuk tidak membatasi Roh-Mu. Seperti apa yang ditunjukkan pada diri Yesus, Putra-Mu sendiri ketika hidup di dunia ini sebagai manusia. Terima kasih Tuhan. Ketika Engkau berbicara dan menantang hidup kami, kami akhirnya menemukan seperti minggu lalu. Menemukan satu pelayanan yang disebut adalah membasuh kaki saudara-saudaranya. Bukan satu upacara. Tapi bagaimana menjadi budak atas hamba-hamba. Budak atas hamba-hamba. Mengabdikan diri. Karena memiliki karakter Kristus. Yang telah memberikan kepada kami contohnya. Makasih. Karena Engkau mau. Hidupnya Kristus. Yang mau menjadi budak. Menjadi hamba. Bagi yang lainnya. Bagi para muridnya. Meskipun dia disebut guru. Itu Kau mau impartasikan. Ke dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Untuk anugerah yang Kau berikan dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Untuk kami bisa mendengarkan firman yang keluar dari mulut-Mu. Firman yang segar. Yang mengubah hidup kami. Yang membawa kami kembali ke tempat yang Tuhan telah tetapkan buat kami. Tuhan telah sediakan buat kami. Sebelum dunia ini dijadikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pekerjaan Roh-Mu. Karena Roh-Mu lah. Kami mengandalkan Roh-Mu lah. Bekerja sama dengan kami. Untuk membawa firman ini menjadi kebenaran. Kami adalah bukti daripada firman itu adalah pribadi. Kami adalah bukti adalah bahwa firman itu adalah kehidupan. Kami adalah bukti dari firman itu adalah diri-Mu sendiri. Tuhan. Siap saat ini bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita bisa kembali lagi di Lukas pasal 7, satu kisah dari ayat 36. Dari mulai ayat 36 sampai ayat 50. Di situ saya sudah uraikan kepada saudara. Bahwa pribadi perempuan yang penuh dengan dosa dan yang sangat terkenal. Yang ikut masuk ke dalam rumahnya. Simon yang mengundang Yesus untuk perjamuan makan. Itu adalah namanya Maria. Saudara Marta dan saudaranya Lazarus. Tempatnya Simon telah terbukti adalah di Betania. Sekarang kita sudah tahu bahwa Yesus sekarang memiliki pijakan di Betania. Dan kita minggu lalu telah menemukan, dibukakan oleh Tuhan, bahwa ada satu pelayanan yang ditunjukkan oleh Maria, juga ditunjukkan oleh Yesus. Nama pelayanan itu dan disebutkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk kehidupan jemaat.
Nama pelayanan itu adalah pelayanan membasuh kaki saudara-saudaranya. Saya ingin saudara seperti Maria. Kalau saudara sudah dipanggil, panggil artinya mengalami lahir baru. Berarti Tuhan menunjukkan, maukah engkau menerima, menyambut undangan, bukan hanya mau masuk surga. Tapi maukah engkau untuk masuk menjadi yang terpilih terhadap rencana kehendak Allah yang agung sepanjang masa itu. Saya mau beritahu pada saudara bahwa apa yang dilakukan Maria ini sampai hari ini, apa yang dilakukan Yesus sampai hari ini, belum banyak hidup di kalangan yang disebut gereja. Gereja masih menyukai yang namanya upacara membasuh kaki. Khususnya pada pertemuan-pertemuan para pemimpin. Saya ingin melihat keteladanannya Maria. Satu hal yang luar biasa. Saya mau bicarakan dengan cepat. Di Lukas pasal 7. Maria membasuh kaki Yesus. Itu yang pertama. Membasuh kaki Yesus dengan air mata dan menyikanya dengan minyak. Meski dia bukan tuan rumah. Tapi dia merepresentasikan kotanya, Betania. Menyambut kedatangan Yesus. Lukas pasal yang ke-10. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya. Ke-70 murid. Dia berpesan seperti ini. Dia bilang begini. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota. Dan kamu tidak diterima di situ. Pergilah ke jalan-jalan raya kota itu. Dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini. Kerajaan Allah sudah dekat. Yesus sendiri hidup dengan apa yang dia katakan ini. Jadi kalau dia masuk ke suatu kota. Pada saat itu dia masuk ke kota Betani. Dia diterima. Karena ada orang yang membasuh kakinya. Menyikanya. Meminyakinya. Mencium kakinya. Maka jangan tinggalkan kota itu. Makanya Yesus sering mampir ke Betani. Setiap kali dia pergi ke Yerusalem, menuju ke Jericho, dia selalu melewati Betani. Maria meminyaki kaki Yesus. Sehingga, lihat. Tidak cukup dengan air matanya untuk membersihkan saja. Apa artinya? Kita baru bahas satu. Apa artinya buat kita? Maria meminyaki kaki Yesus. Sehingga harum semerbak ke seluruh ruangan. Tempat di mana Lukas pasal yang ke-7 ini. Rumahnya Simon, orang Farisi tersebut. Yang tidak menyambut Yesus dengan benar. Dengan tradisi yang benar. Semerbak di seluruh ruangan. Apa artinya buat saudara? Saya mengajak saudara untuk membuka dulu Yohanes 12 ayat yang ketiga. Yohanes 12 ayat yang ketiga.
Ini di Betani. Ayat 1, 6 hari sebelum Paskah. Ini saat seminggu kurang. Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah. Selama minyaknya masih dalam botol, hanya orang yang terdekat dengan botol yang bisa menciumnya. Tapi sekarang minyaknya itu saya ulangi, sekarang minyaknya itu sudah tercurah membasahi kaki Yesus. Kita baru bahas Lukas pasal 7. Apa artinya? Buat kita. Mari saja kau melihat 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami. Iya. Dengan perantarannya Paulus. Iya. Maksudnya adalah Kristus. Iya. Maksudnya adalah Tuhan. Menyebarkan keharuman. Pengenalan akan dia. Di mana? 15. Sebab bagi Allah. Kami adalah bau yang harum. Makanya kami mudah sebar. Dari Kristus di tengah-tengah mereka. Yang diselamatkan. Dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir. Maksudnya yang binasa. Kami adalah bau kematian. Yang bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama. Bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Saudara mengerti sekarang. Bau keharuman Kristus itu menunjukkan pengenalan akan Kristus. Itu harum di mana-mana. Jadi peristiwa pertama yang dicatat oleh Alkitab adalah Maria membasuh kaki Yesus dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya, lalu menyeka lagi dengan minyak. Sehingga harum semerbak. Karena Alkitab mengatakan dia membawa pualam berisi minyak wangi. Tidak disebutkan minyak wangi itu apa. Tapi dengan cepat orang, ketika botolnya dicurahkan kepada kaki Yesus, semua orang mencium. Bau harum. Bau harum itu berdatang dari kaki Yesus. Datang dari penginjilan. Kaki lambang penginjilan. Dan Alkitab mengatakan di Lukas 10 ayat 10-11 tadi. Kalau kau masuki satu kota, kau tidak diterima, kebaskan debu kaki. Jadi Maria inilah yang menerima Yesus. Maka Yesus selalu diterima di Betania.
buat Tuhan senang. Ada satu peristiwa yang kedua. Peristiwa membasuh kaki Yesus. Makanya saya sampaikan kepada saudara, ada pelayanan yang hilang dalam kehidupan gereja pada masa kini. Mungkin hanya 1-2 orang saja yang terus bisa melakukan itu. Yaitu membasuh kaki. Yang kedua, mari kita lihat sekarang. Maria membasuh kaki Yesus dengan minyak mur yang mahal harganya dan menyekanya lagi dengan rambut. Mari kita lihat Yohanes pasal 11. Ketika Lazarus, ini cerita tentang Lazarus yang mati. Mari kita lihat ayat 1, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ini bukan adik, dia bilang saudaranya, saudarinya. Dalam penelitian, Marta ini kemungkinan adalah anak yang paling tua. Bukan Maria. Ya, oke, kita tidak perlu mempermasalahkan itu. Ya, tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria, dikatakan, ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur. Padahal di Lukas pasal 7, tidak disebutkan itu adalah minyak mur. Berarti ini adalah peristiwa yang kedua. Dia dikenal bukan lagi sebagai seorang pendosa. Yesus sudah menegur mereka yang berpikiran bahwa dia adalah seorang pendosa. Yesus menegur mereka. Sehingga Maria dikenal sebagai seorang yang terus menerus. Saya sudah sampaikan minggu lalu. Pelayanan membasuh kaki saudara-saudaranya itu. Itu bukan upacara tiap hari Minggu di gereja. Tetapi itu adalah harus terbangunnya karakter Kristus. Pada diri seorang. Sehingga dia selalu siap menjadi budak bagi saudara-saudara yang lain. Bagi tujuan dan kepentingan Allah atas saudara-saudaranya. Jadi yang kedua, Maria didapati. Rasul Yohanes menulis. Dia membasuh kaki Yesus. Dengan minyak mur yang mahal. Yang ketiga. Adalah Yohanes 12. Perhatikan baik-baik. Saya akan jelaskan kepada saudara. Yohanes 12 ayat 1 sampai 3. 6 hari sebelum Paskah. Ini sebelum Yesus mati. 6 hari sebelum Yesus mati ini. Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani. Marta tetap sama. Marta melayani. Sibuk terus. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus. Dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ini kali ketiganya. Rasul Yohanes menyebutkan nama. Sama seperti Yohanes pasal 11. Tapi Lukas pasal 7 tidak menyebutkan nama. Ini kali ketiganya. Dikatakan Maria membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Tapi bukan hanya itu saja penekanan yang mahal.
Ingat, itu adalah peristiwa terjadi. Dia menyeka kaki Yesus. Kaki Yesus. Bukan kepala Yesus. Menyeka kaki Yesus. Itu 6 hari sebelum Paskah. Ataupun kematian Yesus. Wow. Ya, gunakan minyak narwastu. Lalu orang bertanya. Pertama air mata, lalu dicampur lagi dengan minyak. Minyak yang mahal, tidak disebutkan minyak apa itu. Lalu kemudian minyak mur. Lalu kemudian minyak narwastu. Ingat, pelayanan membasuh kakimu. Saudara-saudaramu, pelayanan itu adalah sikap seorang budak. Karakter seorang budak. Kasih karunia saudara menjadi seorang budak. Tidak dinilai dengan apa saudara membasuh kaki saudara-saudara seiman. Dengan apa engkau membasuh kaki? Dengan apa Maria membasuh kaki Yesus? Maria membasuh kaki Tuhan dengan minyak yang berharga. Bukan hanya menunjukkan pengenalan dia akan Kristus. Tapi dia juga menunjukkan tingkat penghormatan pada siapa. Pada siapa dia mengabdi dan dia melayani. Jadi dia itu menunjukkan bukan pada dirinya. Jadi ketika dia membasuh kakimu, Yesus, pertama dengan air mata, ditambah lagi dengan minyak, lalu kemudian minyak mur, lalu itu bukan ingin menunjukkan dirinya. Oh, aku nih supaya dikenal sebagai budak orang kaya, aku nih budak yang punya uang. Bukan, kan untuk menunjukkan siapa bos, siapa tuan yang dilayani. Saudara bisa lihat sikap yang konsisten Maria ini. Yakni sikap seorang budak. Sampai akhirnya dia bisa menjadi pendukung agar rencana kehendak Allah Bapa yang menjadi penugasan pada diri Yesus akan berhasil diselesaikan oleh Yesus bersama dengan Roh Kudus. Saudara mungkin bertanya, mari kita lihat. Sikap seorang hamba. Udah. Ingat, ini peristiwa terakhir adalah 6 hari sebelum Paskah. Saya ingin kita melihat pada Alkitab. Di Kidung Agung, kita lihat soal minyak narwastu. Soal minyak narwastu. Mari kita lihat. Minyak narwastu. Kidung Agung 1 ulangan saudara. Kidung Agung 1
Ayat yang ke-12. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastu. Ini kata perempuan-perempuan. Kemudian kau lihat lagi di Kidung Agung 4. Ayat yang ke-13, ayat yang ke-12. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dan buah-buahnya yang lezat, bunga pacar dan narwastu. Narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis, dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta berbagai rempah yang terpilih. Jadi, setiap minyak narwastu, saya mau sampaikan pada saudara, itu tercium. Berarti, di situ ada raja. Hanya raja yang mampu untuk membeli minyak narwastu. Karena minyak narwastu itu tidak diproduksi di Timur Tengah pada masa itu. Tapi dia didapatkan dari pohon-pohon liar yang tidak dipandang oleh orang. Tapi dia sangat bernilai. Itu datang dari Sri Lanka, dari India, dari pegunungan dekat Mount Everest di Nepal. Lalu diolah sehingga harganya mahal sekali. Itu sifat dari narwastu. Jadi apa yang saya sampaikan kepada saudara itu jelas. Maria, ya dengan air mata menyeka, lalu kemudian tidak ada keharuman, lalu dengan minyak yang mahal, lalu kemudian dengan mur juga tercium, tapi dengan minyak narwastu. Itu tidak pernah mengubah statusnya Maria. Dia adalah budak bagi Yesus. Tapi itu untuk menunjukkan siapa Yesus. Oh, Yesus adalah raja karena bau minyak narwastu. 3 kali Yesus dibasuh kakinya oleh Maria. Berarti 3 tahap pengenalan Maria tentang Yesus. Sampai dia menemukan raja. Lalu dia akan raja yang punya tugas. Mari saja engkau sekarang melihat di Matius pasal yang ke-26. Matius 26. Ayat yang ke-2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Saat sebelum Yesus masuk ke Taman Getsemani. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalib. Maksudnya dia. Kemudian ayat 6. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta. Sekarang sudah jelas. Datanglah seorang perempuan kepadanya. Ini jelas. Karena Matius tidak pernah menyebutkan namanya. Bawa buli-buli. Walam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan bukan ke kaki. Ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Yesus diurapi oleh Maria sekarang. Bukan lagi kakinya dibasuh oleh Maria. Ada satu tahap lonjakan. Setelah Maria mengenal Yesus sebagai Raja. Menunjukkan kepada orang lain. Ini pengenalanku. Siapa dia? Menimbulkan keharuman dari kakinya
Minyak narwastu. Itu Yohanes 12. Saudara tahu Yohanes 12. 6 hari sebelum Paskah. Lalu besoknya, dan besoknya. 2 hari menjelang Paskah. Kembali lagi. Maria masih memiliki stok minyak narwastu. Dia datang mendatangi Yesus. 6 hari sebelum Paskah. Yesus yang datang ke rumahnya. Maria. Habis sekarang Maria membawa minyak narwastu. Mungkin minyak yang masih sisanya. Dia datang karena Yesus mau makan perjamuan di rumahnya Simon si kusta. Dan saat itu juga Maria tidak datang pada kaki Yesus. Saat itu juga, karena ini adalah 2 hari. Saya memberitahu pada saudara, kalau engkau tidak bertambah-tambah di dalam pengenalan akan Tuhan, kau mengenal bagaimana dan siapa Tuhan menurutmu, kau tidak bertambah-tambah, maka engkau akan gagal menjadi yang dipilih oleh Allah. Tapi Maria, dia bertambah-tambah. Selain sikap yang konsisten bahwa dia adalah hamba. Akhirnya, setelah dia menemukan bahwa Yesus itu adalah Raja yang berasal dari atas. Yang berasal dari kerajaan Bapa. Dia tahu itu. Makanya dia buat semerbak minyak narwastu. Dan 2 hari sebelum Yesus mati. 2 hari sebelum Yesus mati. Di Markus 14 ayat 1 dan 3. Sudah lihat tayangannya. Juga sama. 1 dan 3. 2 hari sebelum Yesus mati. 6 hari sebelum Yesus mati. Dia ada di rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Sekarang 2 hari sebelum Yesus mati. Dia ada di rumah Simon si kusta. Orang Farisi itu. Dan Maria masuk. Sesuatu bergerak dalam dirinya. 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Sesuatu bergerak. Sesuatu berkata. Dan kalau dia raja yang berasal dari atas. Apa yang sedang dia mau selesaikan di dunia ini. Maria menemukan itu. Dia kembali lagi mendengar bahwa Yesus ada di rumah Simon. Segera dia berlari. Segera dia menyambut Yesus. Dia mendekati Yesus. Saudara udah tahu meja mereka itu triklinium. Datang menghampiri Yesus. Jika Yesus berada di Betania, maka dengan segera Maria berlari dengan cepat. Lalu mengurapi kepala Yesus dengan minyak narwastu. Itu hanya ditulis dalam Markus pasal yang ke-14. Dalam Markus pasal ke-14. Di situ ditulis. Membawa pualam minyak narwastu yang mahal. Dia urapi Yesus. Apa artinya ini? Ini memberikan arti pengurapan adalah Engkau Tuhan, Engkau memiliki tugas sebagai Raja. Selesaikan tugasmu. Dan dia buat pengurapan. Selesaikan tugasmu. Bersama dengan Roh Kudus.
Maria mengungkapkan kepada Yesus. Mengungkapkan. Yang mengurapi Yesus dengan minyak narwas itu. Sebagai penegasan kembali. Bahwa dia sudah tahu. Bahwa Yesus masih ada tersisa tugas. Yang merupakan kehendak Bapa di surga. Tugas itu harus bersama dengan Roh Kudus. Jadi dia katakan, selesaikan tugasmu bersama dengan Roh Kudus. Karena engkau adalah Raja di atas segala raja. Itu sebabnya, saya katakan, Yesus mengatakan 2 hari sebelum Paskah itu, dia mengatakan, biarkanlah dia melakukan. Mari kita lihat Markus 14 ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Yesus berbicara tentang penguburan. Kalau penguburan itu artinya adalah pasca kematian. Pengurapan itu menunjukkan aku diteguhkan, bekerja sama terus dengan Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa Yesus akan menjalankan tugas dan rencana kehendak Allah lewat kematiannya dengan ditemani, dengan bermitra dengan Roh Kudus. Maria tahu Yesus tidak akan bangkit jika tidak bersama dengan Roh Kudus. Selama 3 hari. Itu sebab. 1 Petrus 3. Kita bisa lihat 1 Petrus pasal yang ketiga. Mulai dari ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu roh Allah. Itu juga. Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. 3 hari dia dalam kematian. Dia bersama terus dengan roh. Yaitu kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu kepada roh-roh yang mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar. Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Di mana hanya sedikit. Yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Wah. Saudara tentu bergairah sekarang. Bisa melihat titik terang yang buat hidup saudara. Itu mengingat persiapan penguburanku. Ini luar biasa sekali. Saya katakan ini luar biasa sekali. Matius 26 ayat 12 dikatakan. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku. Yang membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Tidak ada satupun murid-murid yang percaya. Bahwa Yesus akan mati. Dan orang boleh mati. Tapi apakah roh Tuhan menyertai dia? Saya ingin kita kembali dulu kepada Lukas pasal 7, saudara. Lukas pasal 7 harus ada yang saya clearkan supaya engkau mengerti siapa yang dipanggil. Siapa yang menjadi terpilih. Lukas 7. Kita lihat di sini. Ayat 47. Ayat 47. Sampai ayat yang ke-50. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni.
Dan mereka yang duduk makan bersama dengan dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini? Sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat. Minggu lalu saya sudah jelaskan pada saudara. Yesus pada awalnya dia mengatakan bahwa dosa-dosanya telah diampuni. Ayat 47. Namun Yesus juga mengatakan hal itu kembali lagi. Secara langsung. Bukankah Efesus 2 ayat 8, 9 mengatakan apa? Kamu diselamatkan, diampuni dosa karena iman. Itu pemberian Allah, itu upaya Allah. Yesus mengatakan imanmu telah menyelamatkan kau. Betul. Ini sesuai dengan Efesus 2 tadi. Lalu mengapa Yesus di depan semua orang? Karena semua orang ini itu mencoba menggagalkan Maria. Dari yang dipanggil menjadi yang dipilih. Ada banyak lingkungan. Meskipun itu lingkungan di tengah-tengah gerejamu sendiri. Dia bisa menggagalkan engkau dalam perjalanan dipanggil menjadi yang dipilih. Orang Farisi Simon dan orang-orang duduk makan bersama dengan Yesus. Itu adalah gambaran orang-orang gereja. Bisa menggagalkan. Lihat caranya Allah bekerja. Yesus mengkonfirmasi ulang bahwa dosanya Maria, dia umumkan, itu sudah diampuni. Makanya apa yang dilakukan ini sebagai bukti. Saya ulangi, sebagai bukti. Oh, dia sudah bertobat. Oh, dosanya sudah diampuni. Maka ada kelegaan dalam dirinya. Untuk dia bisa mengekspresikan kasihnya kepada Allah. Saudara membutuhkan kuasa ataupun kekuatan pemulihan. Saya katakan sekali lagi. Saya punya kalimat yang bagus sekali. Saudara membutuhkan kuasa kekuatan pemulihan. Dan kuasa kekuatan pemulihan itu ada di dalam perkataan Tuhan yang mengatakan dosamu telah diampuni. Siapa yang mengatakan dosa telah? Yesus. Itu yang dibutuhkan Maria. Sehingga hati nuraninya tidak menuduh dia lagi. 1 Yohanes 3. Ayat 21. Saudara-saudaraku. Ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih. Jikalau hati kita. Ini kardia. Tidak menuduh kita. Maka kita akan mempunyai keberanian percaya. Untuk mendekati Allah. Saya beri. Saudara-saudaraku yang kekasih. Jikalau hatimu. Hati kita. Menuduh kita. Maka kita tidak mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Itu sebabnya Yesus konfirmasi. Kan banyak orang yang tetap berpikiran bahwa dia adalah wanita berdosa. Saya mau beritahu saudara. Sikap seperti inilah yang menggagalkan yang ada di lingkungan gereja. Jangan engkau berpikir kehidupan dalam gerejamu itu aman. Aman buat perjalanan rohani saudara. Saya katakan meskipun itu adalah gereja. Di gereja lokalmu sendiri. Itu adalah tempat yang rawan juga. Sebab apa? Sebab sangat sulit bagi saudara untuk benar-benar percaya bahwa dosamu telah diampuni. Sering kau ingin membutuhkan
hal yang lain. Lihat pertanyaannya di Lukas pasal 7. Orang bertanya, siapa orang ini yang bahkan bisa mengampuni dosa? Ingat, Yesus memiliki wewenang, memiliki kekuasaan untuk mengampuni wanita itu. Dan dia benar. Yesus tidak salah untuk melakukan itu. Karena apa yang Yesus lakukan, itu yang Bapa kerjakan. Itu yang Bapa mau. Lihat, walaupun dia didera, berikutnya dia tetap masuk ke Yesus. Tapi dia tidak disebut lagi sebagai wanita berdosa. Berjalan dengan kekuatan hati nuraninya. Hati nurani. Jagai dengan segala kewaspadaan. Pikiran dan perasaanmu itu, dan termasuk mulutmu itu bisa menggagalkan orang lain yang telah dipanggil oleh Tuhan. Dan dalam proses perjalanan hidupnya menjadi yang dipilih. Saudara bisa lihat. Maria menunjukkan kerendahan hati. Pertobatannya. Bahkan keyakinannya tentang Yesus. Siapa Yesus? Saudara bisa lihat. Kemudian para tamu mulai menyadari bahwa Yesus itu lebih dari seorang nabi. Dia memiliki otoritas untuk mengampuni seorang wanita yang najis. Simon mempertanyakan, apakah dia seorang nabi? Dia tahu nggak dia berdosa? Lebih. Seorang nabi tidak bisa mengampuni dosa. Hanya anak manusia. Itu anak Allah yang bisa. Lalu Yesus bagaimana? Memberikan kekuatan pada hati nurani Maria. Katakan di ayat yang terakhir, ayat 50. Imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat. Itu pekerjaan Allah, imanmu. Kunci pengampunan adalah iman. Imannya lah yang menyelamatkan. Iman yang dia peroleh dari Allah. Bagaimana dia peroleh iman itu dari Allah? Karena dia mempercayai perkataan Yesus. Bahwa dosa-dosanya telah diampuni. Kapan itu? Jauh sebelum Lukas pasal 7. Jauh sebelum itu. Imannya memampukannya untuk menerima kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan. Walaupun dosanya segunung. Dia tahu kasih karunia Tuhan melampaui dosa segunung. Pengampunan sudah siap tersedia. Pertobatan sudah siap sedia. Kalau engkau melakukan dosa di tengah-tengah gereja dan orang gereja bersikap lain terhadap dirimu, saya mau beritahu pada saudaraku, jangan kau gagal sampai menjadi diri. Sikap harus belajar sama seperti Maria. Pengampunan Tuhan, pertobatan dari Tuhan tersedia. Tidak ada keraguan ataupun kekurangan. Tuhan kekurangan stok sekarang untuk bertobatnya manusia. Tidak. Bagian saudara datang dengan segala kerendahan hati. Penyerahan penuh kasih. Sama seperti Maria kepada Yesus. Untuk menerima pengampunan yang dia tawarkan. Lewat apa? Iman. Bukan lewat penumpangan tangan. Oleh gembala, oleh hamba Tuhan. Iman. Iman ditawarkan melalui apa? Firman. Firman itu siapa? Perkataan Tuhan. Wanita itu datang kepada Yesus. Dengan kerendahan hati yang penuh. Dengan sikap. Bahwa ia tidak layak sebenarnya. Berada di hadirat. Dia ada di belakang Yesus. Lukas pasal 7. Dia ada di belakang Yesus. Tapi dia tahu. Saya mau beritahu pada saudara. Dia tahu. Dia adalah yang dipanggil. Dan dia akan menjadi yang dipilih. Dia tahu. Allah akan memberikan kesempatan. Suatu hari mungkin pada saat dosanya diampuni. Dia berjumpa dengan Yesus. Dosanya diampuni. Tetapi di kota itu.
Dia masih dicap sebagai orang pendosa besar. Tapi dia tahu Allah yang bekerja sekarang dalam batinnya. Dia tahu. Satu hari Allah akan memberikan kesempatan. Bagaimana memerdekakan hati nuraninya ini. Memberikan kekuatan kepada hati nuraninya ini. Sehingga tidak menuduhnya ia. Yesus membangkitkan. Oh, ini luar biasa. Yesus bertemu dengan Maria di rumah Simon, orang Farisi, si kusta itu. Dia menemukan Maria dalam perjalanan dari posisi dipanggil Allah menuju kepada posisi dipilih. Yesus membangkitkan Maria di rumah Simon. Yesus bahkan mengakui kasihnya Maria. Dan Yesus memberikan konfirmasi ulang terhadap apa yang pernah terjadi pada diri Maria dari pihak Tuhan. Dan menyuruh Maria pulang dengan damai sejahtera. Katakan ayat 50, saudara lihat pada tayangan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pulanglah, pergilah dengan selamat, kalau bahasa Indonesia. Di dalam bahasa The King James Version itu digunakan dalam bahasa Yunani itu digunakan kata eirene. E1515 artinya adalah pulanglah dengan damai. Tidak ada lagi konflik batin di dalam dirimu. Tidak perlu. Karena Tuhan saja mengakui bahwa engkau bukan lagi orang berdosa. Yesus mengatakan, tidakkah saudara sadar? Saudara adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Dan imanmu telah menyelamatkan kau. Tidakkah kau sadar? Maria pulang dari rumah Simon itu dengan iman yang tidak dimiliki oleh orang lain. Suatu ketika Yesus pergi ke Kapernaum. Di tengah jalan dia bertemu dengan seorang hamba dan seorang perwira. Ya, peminta. Yesus mengajarkan murid-muridnya. Karena perwira ini melarang Yesus untuk pergi ke rumahnya menyembuhkan yang baik. Cukup ucapkan sepatah kata saja dari tempat pertemuan di jalan. Yesus mengatakan, aku gak temukan iman sebesar ini. Iman besar ini. Sekarang Yesus menunjukkan. Yesus hanya mengkonfirmasi. Maria memiliki iman. Iman itu tidak tergoyah, itu permanen. Artinya, jika dosa yang sudah diampuni, maka itu diampuni untuk selama-lamanya. Nah, itu sebabnya seseorang bisa teguh berdiri di posisi dipanggil dan sedang menuju kepada posisi dipilih oleh Allah. Dia harus berjalan dengan menggunakan iman. Oleh karena iman ini membuat dia mampu seperti panca indera bisa melihat tujuan dan rencana Allah. Allah lah yang mengerjakan di dalam dirinya Maria ini. Allah yang mengerjakan di dalam diri Maria ini supaya dia dimerdekakan
Sehingga tidak ada yang menuduh hatinya. 1 Yohanes 3 ayat 21. Lihat pada ayat tayangan. Tidak ada yang menuduh. Membuat yang keberanian menghadap Allah. Mencapai tujuan dan rencana Allah. Mengajak saudara untuk bisa. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Mari kita lihat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Sudah tahu? Sekarang sudah tahu? Allah turut bekerja. Maria sudah tahu. Dalam segala sesuatu. Dalam keadaan. Ketika engkau dihina di gerejamu. Engkau direndahkan di gerejamu. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi dia. Nah, Maria mengasihi Yesus. Yaitu bagi mereka yang terpanggil. Ingat, kata terpanggil di sini digunakan kata yang sama dengan Matius 22 ayat 14 yang sedang kita bahas. Itu kletos. G2822. Yang terpanggil kepada atau sesuai dengan rencana Allah. Allah yang akan bekerja. Rasakan itu, saudara. Saya berdoa sekarang untuk saudara. Supaya engkau merasakan itu. Jadi kita tahu sekarang. Bahwa Allah turut bekerja. Dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi dia. Seperti Maria. Yang mengasihi dia. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam Amplified Classic Bible. Ulangi, dalam Amplified Classic Bible. We are assured and know that God being a partner in their labor. All things work together and are fitting into a plan for good to and for those who love God and are called according to His design. Rancangannya and purpose. Terjemahkan langsung. Kita diyakinkan dan tahu. Kita diyakinkan dan tahu bahwa Tuhan menjadi mitra dalam pekerjaan bersama mereka. Segala sesuatu bekerja bersama dan sesuai dengan rencana untuk kebaikan dan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan yang dipanggil sesuai dengan rancangan dan tujuannya. Sebelum kita luar biasa ini, mengajak engkau untuk bisa melihat Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama. Ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka tidak taat. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kamu juga termasuk di antara mereka. Dulu kamu termasuk pada mereka. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil
dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi engkau dipanggil oleh Allah, mengalami lahir baru, untuk dipanggil menjadi orang kudus. Tapi orang kudus ini bukanlah titik akhir. Akhirnya 1 Korintus 1. 1 Korintus 1. Ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi ada tahap awalnya, engkau dipanggil menjadi orang kudus. Diundang. Dan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kemudian ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kalau kau dipanggil, kau akan memiliki hikmat. Makanya Maria memiliki hikmat. Saudara akan menerima. 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan. Maria itu mendengarkan. Lukas pasal 10. Dia mendengar. Makanya dia punya hikmat. Jadi proses awal saudara dipanggil adalah lahir baru. Agar saudara menjadi orang kudus. Ya Allah. Jangan kau campakkan. Kau buat dia terdiam. Mau bermitra dan saudara. Amplified Bible dikatakan. Bilang, be God being a partner in their labor. Dan kerja bersama. Kerja bareng. Perlu ada respon dari kau. Kalau kau mengeraskan hati, dia stop bekerja. Tidak mau bekerja. Jangan menyesal ketika engkau kehilangan. Kadang ketika kau meraung-raung, kau merasa bahwa kau bisa menemukan titik balik. Saya mau beritahu pada saudara. 99,99% orang tidak bisa menemukan titik balik. Karena itu ditunjukkan melalui pribadi Esau. Allah tidak bisa dipermainkan untuk hal ini. Wah. Semakin dahsyat. Jadi kita dalam perjalanan menuju menjadi yang terpilih oleh Allah. Minggu depan saya mau tunjukkan pada saudara. Glogomai atau ekletos itu dipilih oleh Allah. Itu ternyata memiliki tugas yang mulia untuk menyelesaikan rancangan Allah. Yang agung sepanjang masa itu. Rencana Allah dan rancangan Allah. Mari saya tunjukkan pada saudara. Wahyu 17. Wahyu 17. Mulai ayat 8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada. Binatang berarti dia memiliki sifat binatang. Tapi spiritual. Tidak ada kasih. Kejam. Hanya makan. Jadikan orang lain korban. Namun tidak ada yang akan muncul dari jurang maut. Dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi
Itu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada. Namun tidak ada dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Penting hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. Lihat, ketujuhnya adalah 7 raja, 7 dengan otoritas, dengan domainnya, dengan area kekuasaan. 5 diantaranya sudah jatuh. Yang 1 ada, yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja atau sesaat. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu ia sendiri adalah raja ke-8 yang muncul kemudian. Yang tidak ada muncul kemudian. Namun demikian 1 dari ke-7 itu dan ia menuju kepada kebinasaan. Jadi selesai sudah. Lihat ayat 12-nya. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat. Tanduk adalah lambang kekuatan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja. Ini berbicara tentang pemerintahan, domain. Yang belum mulai memerintah. Tapi 1 jam lamanya. Jadi hanya sesaat. Mereka akan menerima kuasa sebagai raja. Bersama-sama dengan binatang itu. Akan kembali ke dunia ini, hidup di dunia ini. Ini bukan binatang seperti di kebun binatang yang saudara lihat. Ini berbicara tentang spiritual. Tapi disebutkan untuk digambarkan supaya saudara mengerti. Maka disebut binatang. Lihat kesatuan mereka. Mereka seia sekata. Kekuatan. Dan kekuasaan. Mereka berikan kepada binatang itu. Untuk menyelesaikan. Untuk eksekusi. Tanpa pandang bulu. Wah, saya lihat saudara mulai tidak tenang duduk. Karena saudara mulai merasakan. Mengerikan. Apa yang terjadi di akhir zaman ini. Karena ini sudah di Wahyu 17. Lihat Wahyu 14. Inilah hidup saudara. Kalau saudara yang menjadi yang dipilih. Mereka akan berperang. Melawan anak domba. Akan berperang melawan Kristus. Yang sudah duduk di tahta. Melawan rohnya. Melawan semua pekerjaannya. Kehidupannya yang ada di bumi. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka semua binatang. Tanduk. Lalu kemudian 10 tanduk. Lalu kemudian raja-raja. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja. Siapa yang mengatakan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala Raja kepada orang banyak 2000 tahun yang lalu adalah Maria. Raja dan segala, mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Ya ternyata bukan anak domba sendirian. Ada yang bersama-sama dengan dia. Ada yang bersama-sama dengan Kristus. Siapa mereka ini? Lihat, perhatikan baik. Yaitu mereka yang terpanggil. Yang telah dipilih. Dan yang setia. Luar biasa. Siapa mereka itu? Mereka adalah mereka yang dipanggil. Panggil digunakan kata kletos. Saudara sedang kita bahas. Saudara sedang dalam perjalanan menuju ke eklegomai. Kemudian mereka yang dipanggil. Mereka yang dipilih. Yaitu ekletos. Sama seperti Yesus. Jadi, banyak yang dipanggil. Sedikit yang dipilih.
Justru sedikit ini yang dipilih ini. Itu yang bisa mengalahkan kekuatan daripada musuh, daripada iblis, daripada kekuatan dunia, daripada kekuatan Babel, daripada kekuatan-kekuatan raja-raja dunia. Pada akhir zaman. Luar biasa, saudara. Saya yakin ketika saya jelaskan ini yang terakhir. Sebelum kita berdoa. Saudara tertarik. Dan makin kuat. Untuk menjadi yang dipanggil. Oh, begitulah. Rencana Allah. Sehingga membuat saya jadi terpilih. Saudara perhatikan di Wahyu 17. Perhatikan ayat 14 ini. Dipanggil, dipilih, setia. Setiakah Maria? Setia. Setiakah Bani Lewi? Setia. Tidak mau menyembah patung lembu. Allah memilih. Dan akhirnya Allah mengatakan, kalau kau menjadi yang dipilih, tidak ada berkat bagianmu atas tanah Kanaan. Kau menumpang. Padahal tanah Kanaan itu sudah dibicarakan oleh Allah. 400 tahun yang lalu, lebih dijanjikan oleh Allah. Abraham dan keturunannya. Apa artinya Wahyu 17? Bisa mengalami. Dua unsur. Saya ulangi lagi sebelum kita berdoa. Dua unsur yang menentukan ini. Sama seperti pada awal saya sampaikan dipilih, dipanggil dan dipilih. Kualitas pengenalanmu akan Tuhan. Kualitas pengenalanmu akan Tuhan itu menentukan apakah kau bisa maju lebih lagi sampai kepada yang dijadi pilih. Dan yang kedua, ketetapan hati untuk berpihak kepada Tuhan. Kedua hal ini, saya ulangi, kedua hal ini terjadi pada orang lain. Setelah mereka mendengarkan Taurat Tuhan, hati mereka melekat. Jangan kau membuat patung apapun juga. Mereka tahu di kejadian, di Keluaran 20. Mereka tahu. Dan mereka tidak ikut serta. Tapi risikonya, mereka tidak memperoleh berkat Tuhan. Sebab apa? Tuhan sudah menjadi pusaka mereka. Kalau kau memiliki pusaka adalah Tuhan. Karena kau dipilih oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Engkau akan berkata, uang segini cukup. Tempat tinggal segini cukup. Apa-apa cukup. Karena kau tidak tertarik lagi kepada materi. Hanya tertarik kepada perkenanan Tuhan, kepada rencana Tuhan, kepada pengabdian kepada Tuhan untuk sepenuhnya. Itulah perjalanan menuju. Kenapa Allah ingin membawa saudara sampai kepada titik menjadi yang terpilih, yang punya rencana, yang harus bersama dengan saya minta dalam nama Tuhan. Supaya engkau membiarkan sesaat lamanya.
Allah berbicara melanjutkan pada apa yang engkau harus sikapi dan ambil tindakan saat ini. Kau sudah mendengar. Meskipun kau hidup terus dalam gereja, bersama-sama dalam gereja, kau punya kans 50-50 untuk bisa gagal dan digagalkan kehidupan orang lain. Ambil keputusanmu pada pagi hari ini. Berdoalah kepada Tuhan. Saya akan menolong saudara dengan saya berdoa untuk saudara. Supaya kau diberikan keteguhan hati. Apa yang Tuhan sudah kerjakan sejak dulu, itu sudah permanen. Sekarang Tuhan mau kau membiarkan dia bekerja bersama dengan engkau. Kau tinggal merespon, menyerahkan hidupmu, berpasrah, tidak berdalih, tidak beralasan. Mohon kepada Bapa buat saudara. Bapa, Tuhan, hamba berdoa supaya apa yang Kau perkatakan saat ini melalui Roh-Mu kepada mereka semua. Mereka diberi hikmat, tapi mereka diberi kekuatan oleh firman untuk menggenapkannya, mewujudkannya, sehingga mereka memiliki hikmat. Sehingga mereka mendapatkan hikmat untuk berjalan terus mencapai posisi rohani yang dipilih. Gua berdoa pada saat ini juga. Kalau ada orang yang membandel, membangkang, bahkan merendahkan, menganggap hal ini tidak penting, hamba berdoa. Kau pun Roh Tuhan, kau terus bekerja. Terima kasih karena firman-Mu telah mereka dengar. Kalau ada orang yang menganggap bahwa apakah aku diberi kesempatan lagi? Tuhan, buat kuat hati nuraninya, tidak menulisnya. Karena Tuhan selalu menyediakan pertobatan, pengabdian, pengampunan. Sekali engkau lakukan, dan itu berlaku untuk seterusnya permanen. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa saat ini. Kami berdoa Tuhan, supaya firman ini terimpartasi kepada hidup mereka. Jadi nyata, jadi realita dalam hidup mereka. Dan mereka berjalan dengan kekuatan yang baru. Dengan hati nurani yang tidak menuduh mereka. Dengan penuh keberanian mencapai Allah, mencapai rencana dan tujuannya. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.